Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Jumpa lagi dengan saya, Dr. Yanto. Baik, pagi ini kita akan membicarakan ini. Ya, kita akan membicarakan mengenai apakah penderita gagal ginjal boleh berpuasa. Dari video-video saya yang lalu telah saya sampaikan bahwa untuk gagal ginjal kita bisa mendeteksinya secara dini. Apakah para sahabat semua sudah melakukan hal yang saya anjurkan? Baiklah, saya ulangi. Untuk kita mendeteksi apakah kita sudah mulai ada gangguan ginjal, terutama pada penderita hipertensi atau diabetes, ya, mari kita lihat lagi standar dari laboratorium ini, ya. Nah, untuk itu lihat standarnya. Untuk ginjal kita memakai standar dari kreatinin pertama, ya. Apakah Anda termasuk yang sudah melewati batas dari kreatinin normal? Kemudian dokter biasanya juga akan memakai dengan kriteria GFR, ya, glomerulus filtration rate. Nah, nanti dokter yang akan menghitung atau laboratorium yang akan menghitung berapa GFR Anda. Bila Anda masih di atas rata-rata artinya normal, Anda boleh berpuasa seperti biasanya, ya. Tapi apabila GFR Anda sudah mulai menurun, kemudian kreatininnya juga sudah meningkat, kita harus berhati-hati. Pada level yang ringan masih boleh seperti biasa berpuasa, tapi ada catatan-catatan yang harus diperhatikan. Bagaimana saat berbuka puasa, ya, terutama untuk sayur-sayuran. Ini sayur-sayuran seperti brokoli, bayam, sawi, cesi, kacang-kacangan, umbi-umbian, itu harus diperhatikan. Jangan terlampau banyak Anda mengkonsumsinya. Untuk sayur-sayuran, karena sangat tinggi kalium, sangat berbahaya untuk yang gagal ginjal, karena nanti akan terjadi penumpukan, ya, akan terjadi penumpukan sehingga kadar kalium akan tinggi. Untuk sahabat-sahabat yang sudah menjalani cuci darah atau hemodialisa, pada prinsipnya kan sesungguhnya kita harus membatasi makanan yang masuk dan cairan yang masuk. Nah, jadi pada sahabat-sahabat yang telah mengalami cuci darah, sesungguhnya tidak bertentangan dengan prinsip puasa. Juga membatasi masukan, terutama cairan. Nah, pada yang sudah hemodialisa, boleh berpuasa dengan catatan diawasi oleh dokter Anda, oleh dokter yang bertugas di hemodialisa. Sampaikanlah keinginan Anda untuk berpuasa. Catatannya hanya adalah pada saat berbuka puasa, Anda tidak boleh berlebihan untuk meminum cairan. Entah itu berupa sirup, entah itu berupa makanan yang berkuah, itu dihitung cairan juga, ya. Kemudian makanan-makanan yang sangat
mengandung kalium tinggi itu juga sangat dibatasi. Ya, karena akan sulit nanti untuk mengeluarkannya pada saat hemodialisa. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk buah-buahan seperti pisang, kelapa, melon itu sangat dibatasi. Nah, untuk makanan tadi ada teknik pitching yang saya sampaikan, bahwa sayuran dipotong-potong kecil-kecil, direndam selama 30 menit, kemudian direbus 5 detik dan dibuat oseng-oseng. Itulah salah satu cara untuk mengurangi kadar kalium pada sayuran. Selanjutnya, dari masa hemodialisa sampai ke masa hemodialisa lagi, Anda harus sangat berhati-hati menghitung cairan yang masuk. Ya, biasanya sih pada umumnya tidak lebih dari 600 mili per hari, atau bahkan kalau yang sudah sangat GFR-nya sangat rendah sekali, mungkin bisa kurang dari 500 mili per hari Anda boleh meminum cairan. Nah, semuanya itu kembali kepada dokter yang memantau Anda, baik dokter yang di hemodialisa atau dokter yang selalu mengawasi kondisi Anda. Itulah kira-kiranya. Jadi kesimpulannya, bagi penderita gagal ginjal kronis yang sudah mengalami hemodialisa, boleh dengan catatan pengawasan ketat dokter Anda dan tips-tips tadi yang saya sampaikan untuk tidak sampai kalium yang berlebihan atau kreatininnya jadi berlebihan. Ya, itulah dasar-dasar yang dipakai oleh dokter untuk menjaga selalu kondisi ginjal Anda. Ya, kreatinin itu adalah sampah dari metabolisme otot yang akan dikeluarkan oleh ginjal. Tapi karena ginjal Anda bermasalah, kreatinin jadi menumpuk dalam darah. Itu zat-zat sampah yang racun. Oleh karena itu, kedokteran memakai kadar kreatinin sebagai patokan apakah ginjal Anda masih berfungsi baik atau berkurang. Itulah pembahasan kita pagi ini. Nanti pada video-video berikutnya akan saya bahas lagi mengenai kesehatan lansia.